Satu, dua, tiga, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas tema yang lagi memanas ya, jelang Muktamar NU yang ke-35, di mana kemarin juga sempat kita podcastkan juga bersama Ki Abbas, Kiai Mat, Kiai Ubed, dan Dr. Sugeng gitu ya. Dan hari ini kita akan membahasnya spesial khusus PBNU dengan Kiai Mubarok, kemudian Kiai Ubed dan Gus Rocky. Dan tema kita pada malam hari ini adalah Muktamar NU 35 memanas. Dualisme PBNU terulang. Gus Yahya belum ada SK. Nah, hari ini publik NU kembali dibuat bingung ketika panitia Muktamar ke-35 yang sudah beredar, yang ditunjuk yang menunjuk Gus Ipul sebagai panitia, tapi Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf justru menyatakan belum ada SK-nya, belum ada keputusan resmi. Dan itu sudah ada pernyataan resmi dari beliau. Dan ini sebenarnya bukan pertama kalinya, ini kita pernah melihat pola-pola yang sama seperti ini dalam konflik PBNU yang sebelumnya. Saya mengingat bulan November-Desember ketika Gus Yahya dipecat oleh Kiai Miftah, dan saya ingat sekali waktu itu kita podcast dengan Kiai Ubed dan Dr. Sugeng pukul 1:30 pagi. Karena itu kita menanggapi isu yang sangat panas di tubuh PBNU. Dan bahkan sampai sekarang terjadi ketegangan serius antara Gus Yahya juga dan Kiai Miftah. Apakah itu berlanjut ya, walaupun memang sudah ada islah di Lirboyo bulan Desember tahun lalu, namun nampaknya ini seperti menunda sebuah permasalahan. Nah, sempat saya sampaikan juga berkali-kali bahwasanya islah Lirboyo ini adalah hanya menunda sebuah permasalahan gitu ya. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa pola yang sama muncul lagi? Kalau kita tarik ke belakang, konflik PBNU ini di akhir 2005 bukan konflik biasa, ini konflik kepengurusan gitu ya. Baik, kita ke Kiai Mubarok ya. Pak Kiai, waktu itu konflik yang terjadi tahun lalu, itu kan apakah itu murni perbedaan pandangan, atau memang sudah ada fragmentasi kekuasaan di tubuh PBNU? Dan apakah hari ini juga berkaitan dengan konflik sebelumnya, dengan tidak adanya SK dari untuk Gus Yahya dan seperti terjadi dualisme kepanitiaan Muktamar NU yang ke-35. Monggo Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Ubedillah dan juga Kiai Rafiq serta sahabat saya Bang Charlie. Baik, terima kasih terkait masalah konflik ya. Sebenarnya dari awal intinya bukan perbedaan pendapat, tapi ini perbedaan pendapatan sebenarnya, bukan perbedaan pendapat. Dan ini berujung terjadinya terus menjalar dan menjalar. Kan kita tahu ya, di awalnya ketika NU mendapatkan tambang dan sampai hari ini, ya, kalau kita mau mengungkap datanya secara vulgar, sebenarnya ini cuma satu, perbedaan pendapatan. Dan akhirnya masing-masing ingin tetap berkuasa dan agar ingin tetap untuk duduk di singgasana yang empuk ya, yang tentunya bisa mendulang pundi-pundi keuangan lah. Inilah yang harus kita ketahui bersama, terutama kepada pengurus-pengurus di daerah ya, karena kita tahu sendirilah bahwa menurut informasi ya bahwa konflik dari awal itu memang awalnya bukan masalah beda pendapat, tapi memang benar-benar beda pendapatan. Karena mungkin karena pembagiannya tidak merata atau apa, saya nggak paham ya. Tapi intinya seperti itu. Karena menurut informasi dari sumber yang tentunya bisa dipercaya bahwa ternyata tambang ini sahamnya 1% untuk perkumpulan, 99% adalah untuk koperasi yang dikelola oleh beberapa orang, intinya itu. Itu Bang Charlie, dan ini harus diketahui juga ya, makanya ke depan siapapun pengurusnya, kami mohon kepada para pemilik hak suara, terutama cabang, wilayah,
jangan memilih orang yang telah membuat kegaduhan. Jadi orang-orang yang telah membuat kegaduhan di tubuh PBNU itu tidak diperbolehkan mencalonkan dan tidak diperbolehkan mencalonkan diri. Itu karena sudah merusak NU, tatanan NU rusak karena oleh tokoh-tokoh yang saat ini tentunya yang saat ini adalah berkuasa dalam arti kepengurusan itu. Nah, oleh karena itu konflik ini pun tentunya syarat dengan muatan kepentingan. Mungkin ketika satu sisi mereka secara survei internal masih belum unggul, belum bisa menguasai suaranya, maka tentunya tarik ulur agar yang satu tidak jadi juga. Makanya ini kan sebuah konflik kepentingan pribadi ya, bagaimana agar mereka bisa melenggang untuk berkuasa kembali di muktamar yang akan datang. Sehingga kepengurusan pun masih tarik ulur. Yang satu keterangannya karena sampai hari ini konbes pun belum jelas. Jangankan muktamar, konbes sampai hari ini yang rencananya tanggal 25 April sampai hari ini belum jelas. Kapan dan di mana? Nah, itu yang konbes ya, konbes Munas yang sedianya akan membahas terkait salah satu peraturan-peraturan diantaranya adalah Perkum, akan berubah Perkum katanya. Sampai hari ini belum jelas, apalagi muktamarnya, konbesnya aja belum. Dan satu konbes, panitia konbes dan muktamar kan jadi satu ketuanya. Sampai hari ini belum jelas. Lah ini kan belum ada kepastian. Artinya kita ini dininak bobokan, dibohongi ya. Akan hampir saja muktamar, kemudian Agustus muktamar, tapi sampai hari ini kenyataannya Agustus kan tinggal berapa bulan. Kalau muktamarnya Agustus tentunya kepanitiaannya sudah jelas, tempatnya di mana sudah jelas, bahkan materi-materi pun tentunya harus sudah dibuat. Lah sampai hari ini panitianya saja belum, tempatnya saja belum, apalagi sampai pelaksanaan ya muktamar. Konbes saja dulu, konbes dan munas itu yang harusnya tanggal 25 April sampai hari ini belum jelas. Begitu Bang Charlie. Ya, baik Pak Kiai. Mungkin Gus Rocky untuk menanggapi terlebih dahulu ya apa yang disampaikan oleh Kiai Mubarok, karena memang muktamar hari ini tuh sebenarnya harusnya wasiat daripada Islam Riboyo ya, dipercepat. Tapi panitianya itulah panitia yang konflik di masa lalu, apa konflik sebelumnya, dan kenapa ini kok justru Gus Ipul yang menjadi ketua panitia. Monggo Gus Rocky. Ya, terima kasih Kang Charlie. Yang saya hormati Pak Kiai Ubaidillah Tamamunji, Pak Kiai Mubarok. Senang sekali dengan Pak Kiai Mubarok. Saya akhirnya bisa bertemu, berkenalan. Salam takzim untuk kedua Kiai kita di forum diskusi ini, para viewers semua. Berdasarkan apa yang disampaikan Pak Kiai Mubarok, alhamdulillah sebenarnya saya pribadi jadi dapat informasi baru, misalnya mengenai mestinya konferensi besar diselenggarakan pada bulan ini, pada bulan April, tepatnya di sekitaran akhir April ya, dari keterangan Pak Kiai tadi. Namun berdasarkan informasi yang tentu saja sudah beredar, awalnya adalah Gus Ipul yang katanya menyatakan bahwa sudah terbentuk kepanitiaan. Gus Ipul adalah ketua organizing komitinya, kemudian juga sekretaris SC-nya adalah Profesor Nuh misalnya. Tapi kemudian kesininya dibantah oleh Gus Yahya sendiri selaku ketua umum bahwa kepanitiaan belum terbentuk dan SK belum ada untuk kepanitiaan itu. Tentu saja saya pribadi sebagai seorang anak muda NU membaca ini betul-betul menjauh dari semangat islah yang disampaikan di Lirboyo, yang diselenggarakan di Lirboyo. Kalau kita mengambil spirit islah, seharusnya penyelenggaraan muktamar, konbes, munas mendatang di tahun ini sebaiknya diselenggarakan oleh apa yang kita sebut di dalam dunia keorganisasian sebagai ad hoc. Ya. Kepanitiaan yang sifatnya ad hoc yang itu unsurnya adalah independen daripada dua kubu yang bertikai yang kemudian diislah. Kubu apa saja? Kubu Sultan dan kubu Keramat Raya. Seharusnya di luar dari kubu itu. Tetapi sebagaimana kita tahu, Gus Ipul itu mungkin lebih bisa kita kategorikan kelompok Sultan ya. Sementara Gus Yahya yang membantah mengenai kepanitiaan adalah kelompok Keramat.
Nah, mestinya idealnya kalau kita mau berpegang pada islah yang telah diselenggarakan di Lirboyo itu, jangan dari dua kelompok ini. Jangan dari kubu sultan, jangan juga dari kubu keramat. Ya. Pada akhirnya gonjang-ganjing ini terulang. Kalau pada akhir 2025 gonjang-ganjingnya saling pecat memecat di tubuh kepengurusan harian Tanfidziyah, ketua umum, kemudian juga sekjennya, ada keterlibatan Rois Am di situ, Kiai Miftahul Akhyar. Hari ini gonjang-ganjing adalah seputaran penyelenggara kepanitiaan Konbes, Munas, dan juga Muktamar. Nah, artinya ini akan terjadi kalau dibiarkan, akan terjadi pembelahan tidak hanya di lingkaran PBNU saja, tetapi bahkan bisa sampai ke wilayah dan ke cabang. Kenapa? Karena tentu saja secara psikologi massa di organisasi ini terdapat ketidakpastian di akar rumput mengenai bagaimana ini penyelenggaraan muktamar. Gitu. Jadi ini kalau dibiarkan, jangan sampai nanti di akar rumput, wilayah dan juga pengurus cabang, itu ada semacam dualisme, saya pro ini, saya pro itu, bagaimana kalau kita selenggarakan konbes tandingan, munas tandingan, muktamar tandingan. Ini yang dikhawatirkan ketika dari dua kubu ini, kemudian hari ini terjadi lagi seteru ini dilanjutkan gitu loh, melalui kepanitiaan. Itulah pentingnya menurut saya ada yang disebut sebagai kelompok atau kubu ad hoc yang menangani, menyusun soal kepanitiaan muktamar, konbes, dan munas. Dan kalau tidak salah, ini juga diantaranya adalah amanat daripada islah yang diselenggarakan di Lirboyo. Ya. Kendati ini juga keadaan sekarang patut kita kritisi, misalnya seperti yang pernah disampaikan oleh Kiai Imaduddin Utsman, bahwa yang disebut dalam tempo sesingkat-singkatnya itu kok ya masa sampai 90 hari. Itu 90 hari ketika Gus Ipul mengumumkan kepanitiaan tentang dirinya yang sebagai OSI dan juga Prof. Nuh sebagai sekretaris SC gitu kan. Itu katanya 90 hari. Kalau ditambah sekarang, artinya bantahan dari Gus Yahya itu kan lebih. Dan bahkan sampai sekarang berarti belum ada kepastian mengenai Munas, Konbes, bahkan Muktamar. Artinya ini sudah betul-betul sangat jauh dari semangat islah yang dilakukan di Lirboyo. Tentu saja sebagai anak muda NU di sini saya menyayangkan kok bisa para sesepuh-sesepuh kita, pimpinan-pimpinan kita memberikan contoh-contoh keorganisasian yang begitu buruk. Dan saya selalu berpikir di dalam setiap penundaan ada transaksi jahat yang mungkin sedang dilakukan tapi belum ada kata kesepakatan. Begitu Kang Charlie. Baik, saya penasaran tadi sama Kiai Mubarok. Kalau kita melihat fenomena yang sangat mirip ya, panitia muktamar itu sudah beredar. Kemudian lokasi mulai diwacanakan, tapi Ketua Umum mengatakan belum ada keputusan atau SK. Ini bukan sekedar miskomunikasi, tapi indikasi dualisme otoritas. Nah, kalau informasi sampai ke PCNU Wonogiri seperti apa Pak Kiai Mubarok ya? Apakah informasi yang sama itu sampai ke PCNU jelas satu arah, atau justru ada banyak versi yang beredar Pak Kiai? Mungkin seperti apa Kiai? Kalau di PCNU Wonogiri kan sampai hari ini karena kondisi di vakum ya, artinya bahwa Wonogiri sampai hari ini belum keluar SK, maka teman-teman itu tidak begitu menanggapi ya. Cuman kami tetap selalu berkoordinasi dengan teman-teman Solo Raya ya dalam kaitannya dengan kegiatan menjelang muktamar. Bahkan kemarin saat halal bihalal atau apa yang Gus Ipul memberikan sambutan, salah satu PCNU di Solo Raya juga mempertanyakan tentang status Wonogiri, SK-nya yang sampai hari ini belum keluar. Ini juga tarik ulur ya. Tarik ulur ada antara dua kepentingan. Arahnya kemana sih nanti suaranya kalau SK saya keluarkan, kan seperti itu. Katanya alasnya Gus Ipul pada saat itu ada yang tanya dari berbagai daerah karena masih ada 100 lebih PCNU yang belum keluar ya SK-nya termasuk Wonogiri. Lah, jawabannya Gus Ipul katanya Wonogiri ada dua kesalahan. Yang pertama ikut PWI, yang kedua kemudian
kesalahan PBNU karena masuk minta ke tim formatur. Nah, tetapi tidak ada langkah-langkah yang jelas. Padahal ya, mohon maaf bahwa PCNU kan produk konferensi musyawarah tertinggi. Kenapa tidak dikeluarkan SK-nya? Ketika saya punya kesalahan misalnya, mestinya nanti diproses setelah SK turun. Kalau SK belum turun kemudian divakumkan, tidak dikeluarkan SK-nya, ini kan menjadi kacau. Wonogiri sudah tidak ada pengurusnya sama sekali. Kalau SK-nya diturunkan dulu, kemudian setelah itu saya dianggap salah misalnya. Salahnya di mana? Kalau saya misalnya kemarin ikut PWI lah, apakah tidak membaca di dalam ADART ya bahwa yang tidak boleh merangkap adalah dengan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Satu, kedua merangkap dengan kepengurusan harian partai politik. Yang ketiga tidak boleh merangkap dengan jajaran pengurusan harian di semua tingkatan NU. Lah, ini kan edaran larangan itu kan setelah konferensi cabang. Berarti konferensi cabang Wonogiri kan sah secara hukum ya. Secara hukum sah. Dan itu wajib PBNU mengeluarkan SK buat Wonogiri, tentunya dengan teman-teman yang lainnya. Di satu sisi karena yang memimpin sidang pada saat itu adalah termasuk kelompoknya Gus Yahya. Lah ini Gus Ipul kan kelompoknya Kiai Miftahul Akhyar. Pendapatnya Gus Ipul seperti itu. Berarti ini ada dua kepentingan. Jadi memberangus PCNU yang tidak misalnya tidak dimungkinkan tidak mendukung dari kepentingan mereka. Lah inilah yang termasuk bagian pelanggaran PBNU tentunya ini merusak organisasi karena konferensi itu musyawarah tertinggi kok sampai dipermainkan seperti itu. Lah ini harus teman-teman harus sadar bahwa PBNU saat ini sudah tidak layak lagi menjadi pengurus PBNU. Jelas ini karena merusak. Itu tidak boleh dicalonkan dan mencalonkan seperti apa yang saya sampaikan. Salah satunya seperti itu. Makanya di Solo Raya pun sudah nggak dengan dua orang itu sudah nggak mungkin akan memilih antara Gus Yahya sama Mbah Miftahul Akhyar. Itu saya sampaikan apa adanya. Memang di situ di daerah-daerah sudah nggak maulah karena sudah merusak NU, terutama dengan orang-orang juga yang terlibat dalam kegaduhan di tubuh NU yang jadi pengurus saat ini. Begitu, Bang Charlie. Kalau pernyataan dari Kiai Miftah belum ada ya Pak Kiai ya, yang terbaru ini, atau mungkin sudah ada di balik layar, mungkin sudah ada kabar-kabar tentang hal ini, atau mungkin seperti apa Pak Kiai? Yang terkait apa Bang Charlie? Yang terkait ini kepanitiaan muktamar ini? Belum ada. Cuman kemarin kan juga katanya waktu di Surabaya beliau tetap pada bulan Agustus apa itu loh. Tapi kan pernyataannya ketum kan berbeda lagi seperti itu. Makanya kan ketika antara ketum dan Kiai Miftah ini berbeda, berarti kan ini belum islah sebenarnya. Maka tidak ada kata lain ya sekarang harus MLB menurut saya. Kalau menunggu dua orang itu nanti NU selalu dipermainkan. Jadi nggak usahlah konferensi cabang. Dipercepat pun mereka akan mempermainkan kita. Nanti akan ngolor-ngolor. Saya tidak yakin kalau muktamar dilakukan pada tahun ini. Saya yakin nanti akan dilor-lor sampai 2027. Karena mereka akan melakukan survei masing-masing. Saya masih kalah, saya masih kalah, saya unggul, saya kalah, pasti akan melakukan tarik ulur dan mereka tidak mungkin akan tanda tangan bersama-sama karena di PBNU kan harus tanda tangannya kan ada Katib, Rois Am, kemudian Katib Am, Ketua Umum dan Sekretaris. Pasti itu nanti akan saling jegal dan tidak akan selesai sampai tahun ini. Saya kira seperti itu Bang Charlie. Makanya menurut saya lebih baik secepatnya ya kita lakukan MLB, itu ya jalan yang terbaik. Kalau muktamar saya yakin tidak jamin tahun ini akan terselenggara karena mereka masih menunjukkan egonya masing-masing, bukan untuk memperbaiki NU tapi justru akan semakin merusak NU. Begitu Bang Charlie. Ya. Baik, kita ke Keubet untuk menanggapi ya. Artinya apakah ini juga tanda-tanda yang disampaikan di podcast sebelumnya dengan Ki Abbas ya, bahwa saya skeptis terhadap muktamar NU ini. Artinya versi muktamar dipercepat ini sesuai dengan keputusan Islah Lirboyo gitu kan. Nah, apakah mungkin ada agenda tertentu Pak Kiai mungkin dibalik daripada indikasi dualisme seperti ini, dualisme kepanitiaan? Artinya kita masih melihat sepertinya konflik-konflik yang terjadi di bulan November Desember tahun lalu itu masih ada sampai hari ini, dan bagaimana ini untuk kedepannya Pak Kiai? Monggo Kiai Bet.
Oke, terima kasih Mas Charlie, yang saya hormati Kiai Mubarak, Gus Rocky, dan para penonton setia Papazara Insight. Semoga kita selalu dalam anugerah Allah, diamanillah, dunia dan wa ukhron. Baik, saya agak gemeteran mendengarkan pernyataan Kiai Mubarak, Mas Charlie. Betul-betul kalau ini tidak suasana podcast untuk berkata-kata lebih banyak, saya nggak siap kelihatannya, Mas. Karena memang saya nggak tahu mengapa NU ini kan sebuah organisasi yang visi misinya itu untuk pembebasan dan pencerahan. Artinya NU itu bukan milik kelompok tertentu dalam circle subsistem pesantren, katakan begitu. Dan NU juga bukan sebagai sebuah institusi yang diwariskan oleh kelompok-kelompok tertentu. Tapi NU itu sebuah organisasi kader, di mana semua punya kesempatan, semua punya peluang untuk bersama-sama bisa membesarkan NU sebagai pesantren besar, sekaligus sebagai jaga gawang terkait dengan masa depan Indonesia. Ketika ada pemimpin-pemimpin yang sekiranya merugikan bangsa ini, bagaimana NU bisa menjadi penyeimbang yang cerdas, sehat. Hal yang sama ketika ada kader-kader di lingkungan Nahdlatul Ulama yang tidak kompeten dan tidak memiliki kepedulian, kegigihan, komitmen terhadap visi pencerahan sebagaimana yang diajarkan oleh para founding fathers di lingkungan Nahdlatul Ulama, dan juga kader-kader yang jauh dari tradisi para ulama-ulama pesantren, ya mestinya harus segera dibenahi, entah dibenahi dalam konteks restrukturisasi atau dibenahi dalam konteks melakukan pembinaan sehingga menjadi kader-kader yang memiliki cara berpikir yang sehat, yang kompetitif tapi fairness. Ini penting, saya ulangi lagi, yang kompetitif tapi yang fairness. Saya melihat kepengurusan sekarang ini itu nampak kompetitif, elit-elit yang ada di PBNU, tetapi tidak fairness, tidak proporsional, tidak memiliki satu keseimbangan pola kepemimpinan yang harus mengakomodir, harus siap dipimpin dan siap memimpin untuk kebesaran sebuah organisasi. Tidak mengarah ke sini, Mas. Sehingga nampak di tahun 2005 terjadi konflik yang itu merekomendasikan untuk MLB, tetapi konon keduanya saling sepakat tidak mengikuti pola MLB, tapi bagaimana langsung diadakan muktamar, katakan begitu. Tetapi lagi-lagi juga di tingkat kepanitiaan juga menjadi masalah baru lagi, Mas. Artinya kalau di kepanitiaan juga menjadi masalah sebagaimana di awal pemilihan dulu untuk elit sekarang ini, nanti pasti akan mengulang lagi sejarah konflik internal, saya katakan begitu. Karena kita semua memahami bahwa kullu bidayati amalin ghairi shalihin satu addi ila nihayatin sayyiatin. Jadi setiap permulaan atau perbuatan amal yang tidak baik atau tidak soleh akan membawa atau mengantarkan ke akhir yang buruk. Paling tidak teks hikmah yang saya sampaikan ini betul-betul realistis, waqi'i,
atau betul-betul sebuah hikmah yang memang mengisi ruang sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Ketika sebuah awal perbuatan itu tidak baik, pasti di akhir perbuatannya itu juga tidak baik, Mas Sherly. Bagaimana ke depan NU melihat fenomena 2005 akhir kemarin seperti itu, dan sekarang ketika mau menghadapi muktamar dalam sistem kepanitiaan juga tidak jelas, mengumumkan kepanitiaan SCOC-nya juga tidak complicated, bukan tidak complicated, tidak genap di dalam memberikan jumpa pers atau menyiarkan kepada publik, antara SCOC yang betul-betul akomodatif, maksud saya, yang betul-betul mengakomodir berbagai kepentingan internal yang kemarin konflik, itu betul-betul saya lihat tidak terjadi. Yang mengumumkan kepanitiaan kemarin masih dari pihak Gus Ipul, dan kelihatannya Gus saya sendiri dengan tegas mengatakan itu belum ada SK, seolah-olah memang di situ ada hal yang memang harus dikompromikan dalam tanda kutip sebagai sebuah kompromi politik yang menguntungkan kedua belah pihak atau yang bisa menguasakan satu pihak. Itu betul-betul belum clear di sana, Mas. Oleh karena itu memang keluar dari dualisme yang penuh konflik, itu suatu keniscayaan menurut saya, sehingga tidak ada istilah benar versus salah, kita versus mereka, juga tidak ada istilah masa lalu versus masa depan. Yang jelas keluar dari dualisme yang penuh konflik itu merupakan sebuah kebutuhan pergeseran paradigma dari perlawanan menuju kesadaran, menurut saya, Mas. Istilah saya itu, saya ulang, pergeseran paradigma dari perlawanan menuju kesadaran. Kesadaran NU itu organisasi besar, jangan remeh-temeh debat-debat internal yang kontraproduktif terhadap visi misi besar NU ke depan. Ini luar biasa. Maka ada beberapa langkah filosofis menurut saya, Mas Sherly, dan praktis yang melampaui dualitas tadi itu, yang kita mesti harus keluar dari dualisme yang penuh konflik itu. Yang pertama, mencari jalan tengah, Mas. The short way, istilah saya itu. Kita memahami dualisme itu seringkali menjebak kita dalam pilihan yang saya sebutkan tadi, atau istilah saya itu, istilah mudahnya itu A atau B. Karenanya keluar dari konflik ini berarti mencari opsi C, Mas. Merangkul esensi dari keduanya tanpa harus memihak. Dan ini harus disadari betul oleh PWNU dan PCNU menurut saya, biar betul-betul ke depan bahtera NU ini betul-betul bisa berlayar melewati Selat Hormuz, betul-betul menembus selat-selat yang dihadang, katakan begitu, bukan malah seolah menyelesaikan masalah tapi menambah masalah baru yang semakin rumit. Ini problem ini menurut saya. Ada sebuah sintesis. Dalam sintesis ini menurut saya alih-alih melihat dua kutub sebagai musuh, lihatlah keduanya sebagai bagian dari satu spektrum yang lebih besar. Sehingga kita tidak melihat dua kutub sebagai musuh, tetapi sebagai bagian dari satu spektrum yang lebih besar. Tapi jangan melibatkan keduanya. Tapi keduanya dijadikan sebagai sebuah awak yang memang akan membesarkan NU ke depan, tapi jangan keduanya yang memimpin dalam elit NU ke depan ini. Sehingga terjadi keseimbangan, ibarat keseimbangan malam dan siang,
sehingga keduanya tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi untuk membentuk satu siklus waktu yang utuh. Nah, tetapi leadernya, manajernya jangan dari keduanya. Itu solusinya begitu, Mas, menurut saya itu. Kemudian yang kedua, harus berpikir secara non-dualistik atau non-dualism untuk keluar dari keduanya itu. Istilah dalam tradisi timur itu sering disebut dengan Advaita, atau dalam logika modern sering disebut berpikir dan bukan atau, katakan begitu kalau pakai istilah logika modern itu, Mas. Sehingga di sana NU ke depan itu akan menerima keduanya sebagai sebuah kenyataan yang memang tampak bertentangan, tapi bisa ada secara bersamaan dalam satu ruang. Itu. Sehingga kita tidak membenci kelompok Gus Ipul, kelompok Gus Yahya, tidak melepas, semuanya dijadikan kekuatan gerbong itu. Tetapi tidak perlu memimpin, karena kasihan, keduanya baik. Gus Yahya baik, Gus Ipul baik, visi misinya baik, tetapi pengalaman kemarin itu pengalaman yang cukup berharga untuk memperbaiki NU ke depan. Dalam arti tanpa meniadakan dua kubu di elit sekarang ini, tapi bagaimana dua kubu ini dilibatkan, tetapi mendukung kepemimpinan baru yang lebih mencerahkan di masa yang akan datang. Itu, Mas. Sehingga karena kita maklum lah ada beberapa kesalahan, ada beberapa ketidaksempurnaan, kita pahami. Tetapi kita juga tidak bisa menghindar dari keduanya, sehingga yang terbaik bagaimana keduanya tetap kita hargai. Toh keduanya juga punya jasa di NU sebagai aktivis NU, tetapi dalam konteks kepemimpinan perlu pembaharuan lah, perlu penyegaran, perlu the young generation, generasi baru, muda, yang betul-betul memiliki komitmen yang tinggi, tanpa memihak keduanya, tapi juga tidak bisa melepaskan keduanya untuk sama-sama membesarkan NU ke depan. Kemudian yang ketiga, fokus pada keutuhan, Mas. Sehingga konflik dualisme biasanya itu kan muncul karena kita ini mencegah realitas untuk menjadi kepingan-kepingan kecil, Mas. Sehingga di situ hal yang penting yang perlu kita perhatikan adalah kerja yang didasarkan kepada konektivitas dan kerja yang didasarkan kepada integritas. Kerja yang didasarkan pada konektivitas maksudnya apa? Menyadari bahwa di balik perbedaan lahiriah itu ada benang merah kemanusiaan atau tujuan yang sama. Kerja berbasis integritas maksudnya apa? Yaitu bertindak berdasarkan prinsip nilai yang universal, bukan berdasarkan reaksi terhadap pihak lawan. Lah, elit sekarang ini keduanya saya lihat masih saling melihat reaksi pihak lawan, seolah-olah memang Gus Ipul melihat Gus Yahya itu seperti lawan dan sebaliknya, dan ini sangat tidak bagus untuk NU masa depan, sehingga keduanya bagaimana tetap diakomodir tapi juga tidak bisa dilepaskan untuk sama-sama kita libatkan dalam membesarkan NU, tapi bukan memimpin sebagai elit PBNU. Menurut saya cukuplah kepemimpinan sekarang ini itu sebagai sebuah pengalaman yang berharga yang tidak perlu terulang kembali, tetapi tetap membawa benang merah kemanusiaan ini untuk tujuan yang sama ke depan dalam kepemimpinan yang baru, maksud saya, Mas. Ada sebuah simpulan pendek yang ingin saya tegaskan kepada netizen di sini atau warga Nahdliyin. Tugas kita bukanlah untuk memilih salah satu dari dualitas yang saya sebutkan itu, melainkan untuk membangun jembatan di atas jurang yang memisahkannya. Itu aja, Mas Herli, sebagai sebuah penutup. Terima kasih, Mas Herli. Baik, kita ke Gus Rocky ya. Bahwa informasi beredarnya tentang kepanitiaan PBN muktamar ini sudah beredar di berbagai macam sosial media, bahkan di pemberitaan media online ya.
dan ternyata ada perbedaan pernyataan bahwa SK-nya belum ada gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita bicara di publik, ya publik itu kan persepsinya kan lebih lebih cepat terbentuk daripada sebuah klarifikasi. Kalau misalkan ada dualisme atau mungkin ada miskomunikasi kan perlu ada sebuah klarifikasi gitu kan. Nah, saya ingin membahasnya ke Gus Rocky terkait tentang shadow power ya, yang menjadi sebuah pertanyaan penting sekarang ini kan bukan apakah muktamar itu sudah siap atau belum dan bagaimana konsep ke depan, tapi siapa yang sebenarnya mengendalikan prosesnya. Logikanya gini, kalau kalau panitia sudah berjalan tanpa SK, sudah diumumkan gitu ya, walaupun memang Gus Yahya mengatakan tidak ada SK gitu kan, maka sangat mungkin ada yang disebut dengan shadow power atau kekuasaan di luar struktur resmi. Nah, pertanyaan ke Gus Rocky, apakah mungkin dalam organisasi sebesar NU ini keputusan strategis seperti muktamar justru digerakkan oleh aktor di luar struktur formal, atau mungkin seperti apa Gus Rocky? Kalau berbicara mungkin, tentu saja selalu ada celah kemungkinan. Sebagai anak muda NU, saya sebetulnya cukup gamang apakah mau mengambil posisi husnuzon atau suuzon terhadap kondisi ini. Misalnya, apakah di antara para petinggi NU itu masih independen dalam menentukan kebijakan internal yang mungkin juga berpengaruh terhadap kebijakan eksternal. Misalnya, terkait tambang. Kalau untuk masalah ini, mungkin sepenuhnya saya bersuuzon. Karena apa? Ini tentu sangat menggiurkan. Tadi di awal dibilang oleh Kiai Mubarok bahwa bukan persoalan perbedaan pendapat, ini perbedaan pendapatan. Dan betapa ironisnya organisasi ini apabila ternyata tergoda pada hal-hal seperti itu. Kemudian hal lainnya yang mengindikasikan mungkin saja ada pengaruh-pengaruh eksternal. Kita tidak bisa menutup mata akan berita beberapa waktu yang lalu, khususnya ketika Gus Yahya memiliki koneksi yang cukup dekat dengan Zionis Israel. Didatangkan di acara Akademi Kepemimpinan NU dan seterusnya dan seterusnya. Dan bahkan beliau tidak hanya sendirian. Beliau sebagai ketua umum tentu saja punya junior-junior, punya kader-kadernya. Dan relatively memiliki koneksi yang cukup dekat dengan para, saya ingin mengatakan agent. Mereka agen bagaimanapun. Dan itu perlahan memiliki intervensi secara kultural ke tubuh Nahdlatul Ulama. Kita bisa melihatlah di banyak berita hari ini. Anak-anak muda NU, anak-anak kiai, berapa orang itu disekolahin atau diberi pelatihan-pelatihan khusus supaya secara ideologi itu terkooptasi oleh mereka. Saya tidak tahu apakah misalnya untuk penentuan kebijakan di internal PBNU mereka juga mempengaruhi atau tidak. Tetapi faktanya secara kultural bahkan secara intelektual mereka mempengaruhi Nahdlatul Ulama melalui anak-anak mudanya. Dan bahkan sudah ada berita kendati sudah tabayun melalui ketua umumnya Gus Yahya Khalil Stakuf diantaranya. Kemudian hal yang lainnya seharusnya memang idealnya pengendali utama dari organisasi ini adalah Rois Am, ya. Tetapi sebagaimana kita tahu di dalam 5 tahun ini alih-alih Rois Am ini menjadi satu memberikan petunjuk gitu kan, pituduh kepada para junior-junior, kemudian juga para pengurus di akar rumput gitu, malah ikutan terlibat di dalam konflik bersama ketua umum, sehingga terjadilah faksi kelompok keramat dan kelompok sultan. Tentu kita sangat menyayangkan. Kita tadinya menggambarkan sosok Rois Am itu di dalam NU idealnya ya namanya ibaratnya khalifah, itu khalifahnya Mbah Hashim, khalifahnya Hadratus Syekh. Mereka ini semacam untouchable, kemudian juga agak sulit untuk mereka ini berbuat kesalahan keorganisasian, apalagi misalnya teriming-imingi oleh proyek, oleh tambang, dan seterusnya. Itu yang kemudian tentu sangat disayangkan. Harapan kita sih yang mengendalikan seutuhnya ya internal sendiri, terutama pucuk pimpinan Rois Am. Tetapi apalagi tadi misalnya ada tendensi-tendensi lain yang mempengaruhi kebijakan
pucuk pimpinan PBNU baik di wilayah Suriah maupun Tanfiziah. Misalnya seperti tadi dikatakan Kiai Mubarok, keterlibatan, mungkin kedekatan dengan PWILS itu seolah-olah harus diganjar dengan pemecatan, dengan ditahannya SK dan seterusnya. Ini organisasi sebetulnya mau kayak gimana gitu kan. Lagi pula sudah disampaikan di dalam ADRT, disampaikan Kiai Mubarok tadi, organisasi PWLS misalnya itu kan tidak bertentangan dengan Pancasila. Lalu kalau kita balikin misalnya, hari ini lagi rame-rame bahkan sudah lama itu ada namanya NU garis lurus. Itu saya sampai bertanya-tanya, itu siapa mereka? Kok ternyata isinya itu adalah anasir-anasir FPI, HTI yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, tetapi malah diakomodir misalnya oleh orang-orang NU secara struktural. Ini mau kayak gimana? Apakah NU mengkhianati fikroh, harokah, siasah, dan amaliyahnya sendiri? Itu pertanyaannya. Nah, kalau menurut Gus Loki ya, ini kan publik kan kalau kita lihat kan memang sudah kecewa dengan kepemimpinan PBNU saat ini, bahkan lelah dan sudah bosan lah dengan konflik lagi, itu lagi, terulang lagi gitu ya. Kalau bagi Gus Loki ya, artinya sebagai anak muda NU memandang kira-kira sosok ideal untuk bisa memimpin PBNU 5 tahun ke depan seperti apa? Mungkin Gus Loki punya pandangan, punya analisis yang lebih tajam terkait Rois Amnya, kemudian Ketua PBNU seperti apa untuk membawa perubahan-perubahan yang besar di PBNU di 5 tahun akan datang. Atau seperti apa mungkin Gus Loki? Saya tidak akan menjawabnya secara langsung, tetapi saya mau pakai mukodimah. Yang terpenting siapapun Nahdliyin, apalagi mereka yang merasa siap untuk memimpin organisasi terbesar di dunia ini, yang pertama harus betul-betul mematangkan, mengamalkan apa yang sudah ada di dalam NU itu, tidak hanya amaliyahnya, tetapi fikrohnya, kemudian juga harokahnya. Jangan sampai ngakunya NU, pemikirannya itu ya kadang liberal banget, atau kadang konservatif banget. NU tidak demikian, NU ada di tengah, moderat. Kemudian secara harokah, ngakunya NU, tetapi kenapa pro FPI, pro HTI gitu kan, pro hurafat misalnya. Ini yang harus diluruskan dulu dari setiap kandidat-kandidat yang ada. Jadi kalau misalnya mau ada kandidat yang mau maju merasa layak memimpin, amaliyahnya itu sudah oke, fikrohnya betul-betul oke, NU An-Nahdliyah, harokahnya betul-betul An-Nahdliyah, tidak ada anasir FPI, tidak ada anasir HTI, tidak ada anasir-anasir yang anti NKRI, kita dukung gitu. Tetapi kalau hanya salah satu saja, misalnya amaliyahnya oke NU lah, dia suka kalau sholat subuh ya dia Syafi'iyah, dia kunut, kemudian sholat Jumat adanya 2 kali, tahlilan, yasinan, dibaan dan seterusnya. Tetapi misalnya secara fikroh dia malah mendukung gerakan-gerakan yang tidak pro terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Itu buat saya tidak layak yang demikian memimpin Nahdlatul Ulama karena bertentangan dengan fikroh An-Nahdliyah. Begitupun dengan harokah An-Nahdliyah. Nah, kalau berbicara kandidat hari ini tentu saja banyak ya. Nanti soal mekanismenya yang Syuriah apakah nanti sama dengan Tanfiziah, misalnya kalau Tanfiziah dipilih langsung, kalau Syuriahnya oleh Halul Haliwal Akdi, atau mau ada satu rancangan supaya semuanya sajalah Halul Haliwal Akdi, karena muktamar di tahun 2026 ini menjadi muktamar yang spesial karena membuka gerbang abad kedua NU. Kalau abad pertama NU betul-betul dibuka gerbangnya dengan gemilang oleh Hadratus Syekh Muassis Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari melalui resolusi jihad dan seterusnya, NU begitu gemilang. Hari ini di abad keduanya melalui muktamar 2026 itu mau ngapain? Itu harus spesial. Buat saya ini harus spesial. Apalagi di penghujung abad pertamanya itu terjadi gonjang-ganjing, rebutan tambang dan seterusnya gitu. Jadi kandidatnya mana saja yang menurut saya fikroh, harokah, amaliyahnya itu masih betul-betul kelihatan NU bener di antara para elit yang hari ini berseliweran di media dan juga sudah banyak dikenal oleh kalangan Nahdliyin. Pertama, untuk Tanfiziah ada Kiai
Kiai Haji Marzuki Musta'mar. Beliau sudah jelas itu amaliyahnya NU habis-habisan. Bahkan yang terakhir, beliau berani mengkritik Quraisy Shihab untuk menafsirkan ayat tentang penentuan awal bulan Komariah secara tegas dan konsisten. Kiai Marzuki Musta'mar bilang bahwa ru'yat di situ bukan ro'yun pemikiran, tapi ru'yat bil fi'li, pakai mata kepala gitu. Pakai mata ini, bukan pemikiran ini. Nah, itu ciri khas Kiai NU itu begitu, punya dalil, punya hujah. Dan itu juga adalah mazhabnya NU yang selama ini dipakai untuk penentuan awal bulan Komariah. Dari statement itu saja sudah sangat mengindikasikan kaliber Kiai Haji Marzuki Musta'mar itu amaliyahnya clear NU, harokahnya ya jelas. Beliau sedari akar rumput ngurus NU gitu kan. Nggak pernah lah istilahnya ada dukung-mendukung FPI, Rizik Syihab, apalagi Bahar Sumet misalnya, dan lain-lain. Kemudian yang lainnya, yang pernah menjabat juga adalah Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj. Beliau sudah jelas gitu, ya, bahkan sudah lebih dari 1 periode memimpin NU. Dan beliau mengakar sekali gerakannya sebagai Ketua Umum PBNU dan punya ciri khas keilmuan yang betul-betul mengembalikan PBNU itu, NU itu ke pesantren dan dari pesantren. Kendati beliau juga mainnya jauh, kuliahnya jauh kemana-mana di level global. Nah, itu kelebihannya diantaranya Kiai Said Aqil Siraj. Dan kita tidak perlu meragukan fikroh amaliyah harokah dari Kiai Said Aqil Siraj. Untuk syuriahnya, saya pribadi punya kecenderungan, kendati mungkin sosok ini tidak begitu didengarkan oleh kepengurusan sekarang ini untuk Rois Am. Siapa? Yaitu Abah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sosok beliau ini buat saya, ini kiai yang spesial. Mungkin kalau ceramah cenderung membosankan beliau itu, karena isinya terlalu ilmiah semua. Kadang ada istilah-istilah yang mungkin kita baru dengar. Dengan menggunakan bahasa Arab seringkali misalnya. Dan relatifly nggak ada guyonan-guyonannya, itu nggak ada. Tetapi mungkin seperti itulah yang kita butuhkan hari ini. Kiai di level syuriah itu yang betul-betul kealimannya yang ditonjolkan, kewaroannya. Waro itu artinya ada di dalam hati ya. Kemudian juga bagaimana dia tidak gagap terhadap problem-problem yang hari ini aktual di setiap level, baik itu di akar rumput maupun di level global. Nah, Rois Am harusnya ada di kelas seperti ini. Dan Kiai Ma'ruf Amin, sebagaimana kita tahu, kiprahnya sudah sangat lama bersama NU dan pernah menjadi Rois Am. Bahkan nilai lebih beliau sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia itu, beliau punya jejaring internasional yang luar biasa, yang itu bisa dijadikan modal untuk bagaimana pemikiran NU di abad keduanya di tengah dunia yang semakin multipolar dan dunia yang semakin tidak pasti. Nah, Kiai Ma'ruf saya rasa punya jawaban-jawaban untuk tantangan-tantangan semacam ini di khususnya di level syuriah. Begitu Kang Charlie. Ya, bagi saya spesial untuk NU abad kedua ini kan ya, jangan ada satupun kepengurusannya sekarang, baik di seluruh struktural, untuk diikutkan lagi di Muktamar yang ke-35. Termasuk Habib-Habib itu kan ada 9 orang, itu nggak perlu lagi lah kalau emang mau perubahan NU yang ke depan. Sehingga itu betul-betul spesial bagi saya nih Gus. Ya. Baik, kita ke Kiai Mubarak terakhir untuk diskusi kita pada malam hari ini. Karena kita masih wait and see terlebih dahulu terkait dualisme ini, kita melihat dulu perkembangan ke depan. Nah, kalau tahun lalu Kiai Mubarak itu dengan PCNU Solo Raya ya, waktu itu kan memberikan sebuah pernyataan yang sangat tegas bahwasanya akan dilakukan muktamar luar biasa. Kemudian bahkan yang paling tegas pula itu adalah akan membuat PBNU tandingan. Nah, kalau kita melihat Pak Kiai Mubarak dengan kondisi sekarang ini gitu ya, di awal-awal mau muktamar, jelang muktamar memanas ini, kalau seandainya kata kita melihat resiko besar ya, muktamar tandingan misalkan, hal itu yang paling dikhawatirkan publik adalah satu hal yang
menurut publik itu bisa memungkinkan jangan sampai sejarah itu mencatat ada dua versi muktamar. Nah, apakah potensi muktamar tanding itu realistis itu pasti akan ada ketika kalau saya khawatirkan ini konfliknya akan sama terus kayak tahun lalu gitu ya, atau masih jauh dari sebuah kemungkinan? Monggo silakan Kiai Mubarok. Terima kasih Bang Charlie. Saya sepakat kalau MLB, sebagaimana ketika di Lirboyo saya pun berdiri angkat tulisan bahwa hari ini bukan saatnya lagi untuk muktamar ya, normal ya, karena mereka dua-duanya sama-sama ego, sama-sama sudah merusak NU, maka tidak layak lagi dipilih, ada pilihan melalui muktamar, maka harus adanya MLB. Satu. Kedua, saya tidak sepakat dengan muktamar tandingan, tetapi bagaimana yang saya usulkan teman-teman Solo Raya pada waktu itu dan kemudian juga di Lirboyo pada saat itu, Ketua PCNU yang punya hak suara adalah mencabut mandat yang telah diberikan oleh kedua tokoh tersebut, baik kepada Rois Am maupun Ketua Umum. Cabut mandatnya. Terus bagaimana? Nah, tentunya kita membuat panitia ad hoc dalam rangka untuk melaksanakan muktamar berikutnya, memilih Rois Am dan Ketua Umum yang baru. Nah, seperti itu Bang, karena kalau muktamar luar biasa tidak mungkin ya kita harus mencabut karena mereka terlalu bersikukuh ya, karena saya yakin mereka sudah menyiapkan ya dari awal muktamar dilakukan, sudah menyiapkan bagaimana agar saya juga jangan satu periode, maka di draftnya di adanya pun dibuat minimalis dan mereka juga bagaimana pasal-pasal itu sangat memungkinkan agar mereka bisa terpilih kembali, termasuk kemarin ada AKNU yang harus mempunyai nilai TOEFL 600 dan itu kan tidak mungkin ya bagi seorang pengurus NU TOEFL-nya 600 kali 500 saja juga sulit lah. Itu salah satu upaya untuk melanggengkan kepengurusan mereka berdua agar di muktamar ini bisa terpilih lagi. Karena apa? Karena dalam muktamar ini kan acuannya, landasannya adalah ADART hasil muktamar di Lampung. Nah, ini yang jadi masalah dari ganjalan lah. Kemarin ada informasi katanya Munas Konbes ini mau merubah ADART, apa diperbolehkan? Karena dalam ADART yang boleh merubah mengamandemen ADART adalah muktamar atau konferensi tertinggi dalam organisasi. Nah, ini yang menjadi masalah. Oleh karena itu, tentunya ke depan saya minta kepada teman-teman cabang, wilayah, tolonglah ketika pembahasan ADART ini di komisi organisasi, jangan diabaikan. Kita melihat 5 tahun yang akan datang bagaimana perkembangannya. Harus kita benar-benar konsen ketika pembahasan ADART. Dan ADART jangan hanya dibahas di muktamar. Ada pramuktamar yang membahas khusus ADART tersebut. Masa ADART dibahas cuma 1 jam? Nggak mungkin akan selesai. Nah, ini akan menjadi bahan bagaimana calon-calon yang akan maju tahun ke depannya, terutama calon yang baru terpilih, akan melanggengkan dengan tentunya membuat pasal-pasal yang tentunya bisa nanti dijadikan sebagai landasan. Ini sekali lagi saya minta kepada cabang, kepada wilayah, tolong ADART jangan hanya dibahas saat muktamar, tapi ada pramuktamar. Nanti dibahas selanjutnya finalnya pada muktamar. Jangan sampai pembahasan ADART hanya di saat muktamar yang waktunya cuma 1 jam. Mereka cuma ditinggal karena ada lobby-lobby. Biasanya kan lobby-lobby kan NU sekarang tidak beda dengan partai politik. Saat pemilihan ketuanya kan lobby-lobby. Money politik ini salah satu yang harus diberangus, yang harus dihilangkan. Di tubuh NU tidak boleh ada money politik. Sekali lagi tidak ada, harus diberangus, tidak boleh ada money politik. Nah, caranya bagaimana? Ya panitia harus menyiapkan tiket bagi para peserta dari daerah-daerah yang akan mengikuti muktamar. Karena kalau nggak dikasih tiket, pasti mereka akan bergerilya mencari istilahnya ya money politik itu, bagaimana agar bisa pulang kembali ke wilayahnya masing-masing. Lah dari mana panitia? Panitia kan sekarang banyak yang megang tambang. Ya dari tambang itu digunakan untuk beli tiket atau dari mana? Jangan hanya untuk kepentingan pribadinya saja, tapi bagaimana memikirkan Nahdlatul Ulama ke depan. Terima kasih, begitu Bang Charlie. Berarti opsi Pak Kiai waktu itu memang lebih setuju MLB ya ketimbang muktamar dipercepat ya, karena mungkin melihat MLB, indikasi-indikasi itu ya. Iya, karena sulit untuk islah, karena selalu bolak-balik berbeda-beda pendapat saat ketemu.
pada forum, kemudian setelah bubar di forum itu berbeda. Makanya satu-satunya jalan adalah muktamar luar biasa. Kalau muktamar luar biasa, otomatis dua-duanya sudah tidak diperbolehkan mencalonkan lagi. Begitu Bang Charlie. Oke, baik ke Kayubet untuk menanggapi sekaligus penutup juga nanti. Monggo silakan Kayubet. Saya idem dengan Kiai Mubarak saja Mas Charlie. Karena di sini Iya, hujannya derasnya luar biasa Mas, sinyalnya naik turun. Gemuruh hujannya luar biasa di Rembang ini, di Semarang ini Mas. Siap Pak Kai. Oke, mungkin Gus Waki sebagai closing statement dalam episode kali ini. Nanti kita akan lebih membahas lagi di episode berikutnya. Monggo silakan Gus Waki. Ya, sebagai penutup, hari ini menggambarkan bahwa faktanya di antara kedua belah pihak atau kubu Sultan maupun kubu Keramat Raya itu belum menyelesaikan atau belum melaksanakan amanat-amanat daripada ya islah yang dilakukan di Lirboyo. Buktinya mengenai kepanitiaan ini masih ada ketidakjelasan. Gus Ipul mengklaim dirinya sebagai ketua panitia OSI dan seterusnya. Sementara itu dianulir lagi oleh Gus Yahya. Sebagaimana di konflik sebelumnya juga gitu, saling menganulir. Ini artinya dua belah pihak, dua kubu ini tidak menjalankan amanat muktamar dengan baik. Hari ini yang penting untuk difahami oleh seluruh nahdien khususnya yang calon muktamirin, gonjang-ganjing semacam ini kalau terus dibiarkan bahkan kendati hanya persoalan kepanitiaan, itu bisa jadi NU bisa kecolongan. Karena apa? Ya. Kendati panitia itu hanya sekedar penyelenggara, tetapi desain, setting, muktamar arahnya mau dibawa kemana, pengaturan pengkondisian di lapangan, para muktamirin dan seterusnya, itu dilakukan oleh panitia. Jadi justru urgensinya panitia ini, kepanitiaan muktamar, konbes, dan juga munas, tidak bisa disepelekan. Ini harus betul jadi concern para pengurus NU di setiap level, paling tidak hingga level cabang, karena jadi calon muktamirin nanti. Jadi harus concern masalah kepengurusan ataupun kepanitiaan ini. Karena ini juga penting demi berjalannya NU ke depan, apalagi Muktamar 2026 jadi gerbang pembuka NU di abad kedua. Begitu Kang Charlie. Oke, baik. Saya harap ini hanya sebagai miskomunikasi ya, masih berhusnuzon. Jangan sampai apa yang terjadi hari ini akan berlanjut lagi dan mengulang-ulang pola-pola yang lama, gitu kan. Kalau konflik lama yang sudah pernah terjadi, lalu hari ini muncul kembali dengan pola-pola yang sama, maka ini bukan suatu hal kebetulan ya, tapi pola yang memang belum pernah benar-benar diselesaikan, walaupun sudah ada islah di Lirboyo waktu tahun lalu. Dan kalau pola itu terus berulang, maka yang harus kita tanyakan bukan siapa yang benar gitu kan, tapi siapa yang sebenarnya sedang mengendalikan arah NU hari ini. Baik, terima kasih Kiai Ubed, Kiai Mubarak, dan Gus Waki atas waktunya. Kita kembali lagi di episode berikutnya, tentu pembahasan dengan mungkin NU yang akan kita bahas lagi, karena memang penting untuk memilih sebuah pemimpin NU ke depan dalam perubahan NU yang lebih baik daripada yang sekarang ini. Kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Kiai Mubarak, Gus Waki. Terima kasih Kiai Mubarak, Kiai Ubed, Gus Waki, matur suwun.